Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Komar Bahan. Admin akan melanjutkan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Ye Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab ke-3471. Dan sekarang saat mendengar Chen ingin menggunakan obat ajaib ini untuk membuat obat kanker khusus dan menakut-nakuti orang Amerika, dia segera memahami niat Chen. Dia segera bertanya kepada Chen, "Master Yi, kamu akan menamai obat ini dengan nama apa? Meskipun itu adalah sampel, aku juga harus meminta orang untuk merancang kemasan yang andal, sehingga kredibilitasnya akan semakin tinggi." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Begitu obat ini dikeluarkan, pasti akan memiliki efek regenerasi kehidupan baru bagi orang biasa. Jadi sebut saja pil regenerasi Jiusuan." Pil regenerasi Jiusuan, Wei yang berkata dengan penuh semangat, "Master Yi, aku akan segera mengatur tim desain untuk memproduksi kemasan setelah aku kembali nanti." Yi Chen menginstruksikannya, "Aku berencana membuatnya pil bulat yang keras dengan diameter sekitar 1 cm. Kamu mendesainnya dengan satu kotak berisi 7 butir dan satu kotak adalah takaran untuk seminggu." "Baik," Wei segera berkata, "aku akan memberikanmu sampelnya dalam beberapa hari ini." "Baik," kata Jichen sambil tersenyum, "aku memperkirakannya paling banyak aku bisa menghasilkan beberapa ribu kotak. Selain sebagian kecil yang diberikan kepadamu untuk merangsang departemen terkait dari negara-negara barat itu, sisanya akan diberikan kepada pasien kritis dari keluarga yang susah di negara kita. Kamu bisa mengadakan kegiatan donasi obat gratis pil regenerasi Jusuan dan memberitahu dunia luar bahwa ini adalah hasil penelitian terbaru kita. Dengan begini reputasi pil regenerasi Jusuan juga akan meningkat." Wei bertanya, "Master Yi, apakah kamu menganjurkan hak paten untuk pil regenerasi Jusuan ini? Aku takut setelah perusahaan farmasi di negara barat itu mendapatkannya, mereka akan segera mencari tahu kandungan bahan-bahannya. Jika tidak mendaftarkan hak paten, mungkin akan ada resiko ke depannya." Chen mengangguk dan berkata, "Oke, nanti aku akan memberikanmu sebuah resep dan daftarkan hak paten untuk resep itu terlebih dahulu." Setelah itu Chen berkata kepada Wei lagi, "Selain pil regenerasi Jisuan ini, aku juga memiliki resep baru yang bisa diproduksi secara massal dan bisa efektif melindungi hati. Aku akan memberikanmu resepnya nanti. Kamu daftarkan hak patennya dan mengenai nama obatnya adalah tablet pelindung hati Jisuan." Wei berkata dengan terkejut, "Master Yi, tablet pelindung hati ini bukankah resep yang kamu katakan sebelumnya yang fokus untuk memelihara dan melindungi hati?" "Benar." Chen mengangguk dan berkata, "Jika ingin menurunkan kuantitas, maka harus membuat obat pemeliharaan semacam ini. Targetnya juga akan semakin besar. Satu pencernaan, satu pelindung hati. Jika kedua ini digabungkan, ini merupakan kombinasi yang wajib dimiliki bagi masyarakat saat ini." Chen tahu betul jika hanya mengharapkan pil regenerasi Jisuan untuk bisa menyembuhkan kanker, maka dia hanya perlu membuat sejumlah pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah, kemudian meminta Wei yang mencairkannya menggunakan tepung jagung dengan perbandingan 1/1000 bahan aktif. Tepung jagung merupakan pengencer yang paling umum digunakan di dalam bidang farmasi. Di dalam obat dokter, komposisi di dalam satu butirnya hanya memiliki bahan aktif yang terkandung kurang dari 1 gram. Sisanya hampir secara menyeluruh terbuat dari tepung jagung, aman dan tidak beracun, serta tidak memiliki efek samping. Dan jika seperti ini, resep obat tidak perlu mendaftarkan paten apapun. Bagaimanapun khasiat pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah tergantung pada
pemurnian dan penyempurnaan energi spiritual. Jika tidak ada pemurnian energi spiritual, kekuatan obatnya akan setara dengan obat biasa seperti suplemen kesehatan ginjal Liu Wei Di Huang Wan dan obat radang Niu Huang. Meskipun perusahaan farmasi terkemuka menggunakan peralatan paling canggih untuk meneliti bahan-bahannya secara menyeluruh, juga tidak akan pernah membuat terobosan apapun dalam produksi, serta kemanjuran juga tidak mungkin bisa mencapai pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah. Namun Yichen juga merasa bahwa setiap penderita kanker dengan jenis kanker apapun pasti akan menghadapi dilema yang sama, yaitu penurunan yang tajam dalam kebugaran fisik. Banyak penderita kanker stadium lanjut yang tidak hanya kurus tetapi juga mengalami kesulitan berjalan dan berbicara. Penyebabnya adalah vitalis dan nutrisi di dalam tubuh hampir terkuras oleh sel kanker. Beberapa pasien kritis bahkan memiliki kondisi fisik yang sangat buruk sehingga tidak bisa menerima kemoterapi ataupun operasi sama sekali. Jika sel kanker bisa dikendalikan, pada saat yang bersamaan kebugaran fisik pasien juga bisa ditingkatkan dan vitalitas dapat diisi kembali. Maka khasiat pengobatannya secara alami akan berlipat ganda. Jadi Yichen memutuskan untuk mencari resep penambah energi di dalam kitab 9 misteri. Pada saat itu resep penambah energi ini akan digunakan sebagai pengencer untuk pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah. Namun di dalam kitab 9 misteri terlalu banyak resep untuk penambahan. Yichen mencari di dalam benaknya dalam waktu yang lama. Pada akhirnya dia menemukan sebuah resep yang paling cocok. Resep ini disebut bubuk penyambung nyawa yang merupakan rahasia keluarga kerajaan saat itu. Ini memiliki efek yang sangat bagus bagi pasien yang memiliki energi vital yang lemah. Ini adalah resep yang secara khusus digunakan oleh dokter kekaisaran kuno untuk menambahkan vitalitas pasien dengan penyakit kronis dan khasiatnya sangat baik. Jadi setelah makan, Yichen menuliskan resep bubuk penyambung nyawa dan tablet pelindung hati Jiusuan kepada Wei-Liang. Setelah Wei-Liang menerima resep itu, dia segera mengajukan paten dan pada saat yang bersamaan dia berencana untuk membentuk sebuah tim dengan tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi untuk melakukan uji coba obat. Yichen menginstruksikannya, bubuk penyambung nyawa harus dimasak menjadi sup obat, kemudian dikeringkan dengan udara dan membuatnya menjadi obat bubuk. Setelah dijadikan obat bubuk, kirimkan ke Pila Sepakem Elis. Aku akan membuat obat bubuk itu menjadi pil regenerasi Jisuan di sana. Setelah itu Yichen berkata lagi, setelah pil regenerasi Jisuan selesai dibuat, kamu bawa itu ke Amerika secepat mungkin. Cari cara untuk bertemu dengan orang yang bertanggung jawab langsung atas persetujuan impor obat dan berikan pil regenerasi Jisuan kepadanya. Jika orang itu masih keras kepala, katakan kepadanya jika tidak membiarkan obat lain dari farmasi Jisuan memasuki pasar Amerika dengan lancar, maka pil regenerasi Jisuan akan sepenuhnya meninggalkan pasar Amerika. Wei-Liang segera bertanya, Master Yi, jika mereka mengizinkan obat lain dari farmasi Jisuan dan memasarkan pil regenerasi Jisuan di pasar Amerika sebagai imbalannya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimanapun seperti yang kamu katakan, sulit untuk memproduksi pil regenerasi Jisuan dalam jumlah yang banyak. Yichen tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Saat itu kita akan mengatakan bahwa proses produksi kita sangat rumit dan tidak bisa menemukan titik terobosan. Jadi tidak bisa mencapai produksi dalam jumlah yang banyak dan berikan mereka ratusan sampai ribuan kotak per tahun. Aku rasa mereka juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Wei-Liang segera berkata dengan hormat, aku mengerti Master Yi, kamu tenang saja, aku akan segera mengatur percobaan produksi dan aku akan menelponmu setelah selesai. Setelah pil regenerasi Jisuan selesai, aku sendiri yang akan membawanya ke Amerika. Setelah itu Wei-Liang melihat jam sejenak dan berkata dengan sedikit tidak sabar, Master Yi, jika kamu tidak ada perintah lain lagi, maka sekarang aku akan kembali ke pabrik untuk melaksanakannya. Oke, Yichen mengangguk dengan puas dan berkata,
Kalau begitu segera kerjakan. Aku tidak akan menahanmu di sini. Baik, Master Ji, aku pamit dulu. Wei Liang menyimpan resep obat itu dengan hati-hati dan pergi dengan tergesa-gesa. Setelah Wei Liang pergi, Chen Jekai berkata kepada Yi Chen, Tuan Muda, kemajuan Wei Liang bisa dilihat dengan mata telanjang. Tidak hanya bekerja secara logis dan teratur, tetapi dia juga terlihat lebih percaya diri dibandingkan dengan Wei Liang sebelumnya yang sangat penurut di samping Wei Changming benar-benar sangat berbeda. Ji Chen mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan setuju. Wei Liang sudah bekerja keras selama bertahun-tahun di keluarga Wei, menanggung semua penghinaan dan beban. Sekarang adanya kesempatan yang begitu bagus, secara alami akan memiliki motivasi yang begitu kuat. Pada saat ini ponsel Hongwu menerima sebuah pemberitahuan dari aplikasi berita dan dia berkata tanpa sadar, Tuan Muda, berita mengatakan bahwa Helena akan segera mengadakan upacara penobatan. Begitu kata-kata itu terlontarkan ponsel Yi Chen dan Chen Jekai juga menerima beberapa pemberitahuan. Pemberitahuan ini hampir semua dikirim oleh platform berita utama dan platform internet di seluruh negara. Konten dan judulnya hampir sama. Ratu Kerajaan Eropa Utara Helena Liliad yang baru akan resmi tampil di Istana Kekaisaran Eropa Utara. Pada saat itu Yi Chen baru menyadari bahwa Helena yang jauh di Eropa Utara mungkin akan segera menaiki kereta kuda dari Istana Kekaisaran ke katedral untuk menerima penobatan. Dan Helena sebagai ratu baru pertama yang naik tahta dalam 30 tahun terakhir menarik semua perhatian dunia. Bahkan banyak sekali warga net di Tiongkok yang antusias memperhatikannya. Bagaimanapun juga ratu muda dan cantik seperti Helena jarang ditemui di dalam sejarah. Oleh karena itu dia sangat menarik dalam hal penampilan dan identitasnya. Justru karena ini juga upacara penobatannya hari ini telah menarik perhatian seluruh dunia. Yi Chen memutar sebuah video. Iklan pembuka ditulis dengan kata-kata dari seluruh siaran langsung upacara penobatan Ratu Eropa Utara. Yi Chen menekan langsung dari iklan dan tampilan layar yang muncul adalah tempat di pintu masuk utama Istana Kekaisaran Eropa Utara. Pada saat ini terdengar suara pembawa acara. Menurut proses upacara penobatan yang diumumkan oleh keluarga kerajaan Eropa Utara dalam 5 menit lagi, yaitu pada pukul 14 waktu di Yanjing dan jam 8 waktu di Eropa Utara, Ratu Eropa Utara yang baru Helena Liliad yang akan dimahkotai akan berangkat dari sini menggunakan kereta kerajaan ke Katedral Osu. Bisa dilihat di luar gerbang istana pada saat ini sudah dipenuhi oleh media dari seluruh dunia. Dilaporkan bahwa pemirsa yang menonton upacara penobatan ini di seluruh dunia sudah melebihi 200 juta penonton. Aku percaya bahwa pada jam 10 waktu di Eropa saat upacara penobatan secara resmi dimulai, jumlah ini akan menjadi 300 juta, 400 juta atau bahkan lebih. Kemudian menurut berita yang dirilis oleh keluarga kerajaan Eropa Utara, semua keluarga kerajaan di Eropa akan mengirimkan perwakilan untuk berpartisipasi dalam upacara hari ini. Namun kita belum yakin anggota keluarga kerajaan mana yang akan berpartisipasi dan kita akan mengetahuinya setelah sampai di Katedral Osu. Mohon kepada semua penonton untuk terus memantau berita utama. Kami akan terus menyiarkan seluruh proses penobatan Ratu Helena Liliad untukmu. Pada saat ini penonton di seluruh dunia sedang berada di depan layar untuk menantikan penampilan Helena. Sudah lebih dari 30 tahun lebih telah berlalu sejak penobatan seorang ratu di dunia ini. Jadi ketika ratu baru Helena akan dimahkotai, seluruh dunia penasaran tentangnya. Saat ini Hongwu dan Chen Jekai juga membuka siaran langsung dari situs web video. Mereka berdua pernah melihat Helena di Gunung Yeling dengan mata kepala mereka sendiri dan mereka juga tahu bahwa Helena sebelumnya hanyalah boneka yang tidak berdaya di keluarga kerajaan yang digunakan keluarga kerajaan sebagai alat pernikahan. Namun setelah beberapa hari berlalu, dia akan menjadi ratu baru dan perubahan ini benar-benar mengguncang dunia. Selain itu mereka juga tahu bahwa alasan mengapa Helena bisa sepenuhnya membalikkan hidupnya dan mencapai puncaknya adalah berkat Yi Chen. Pada saat ini pembawa acara siaran langsung berkata dengan penuh semangat,
Saat ini semuanya bisa melihat bahwa kereta kerajaan perlahan-lahan sudah mendekati gerbang istana di bawah pengawalan dari pengawal kerajaan. Kereta ini dikatakan memiliki sejarah lebih dari 300 tahun. 11 raja dan ratu Eropa terakhir semuanya mengendari kereta ini dari istana kerajaan ke Katedral Osu. Menurut beberapa media lokal, kereta ini mulai direnovasi secara menyeluruh 6 bulan yang lalu. Awalnya ini disiapkan untuk pewaris tahta Putri Olivia Liliad, tetapi tidak disangka pewaris tahta Eropa Utara berbelok. Tepat 3 hari yang lalu, Ratu saat ini tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan menyerahkan tahtanya kepada Helena Liliad. Masih ada 1 menit sebelum jadwal keberangkatan Helena Liliad. Mari kita nantikan penampilan Ratu Eropa Utara yang baru ini. Begitu kata-kata itu terlontarkan, terlihat di tampilan gambar bahwa ada beberapa pria berseragam merah, topi beruang kulit dan senapan di pundak mereka berjalan keluar dari istana dan dibagi menjadi 2 tim. Pembawa acara berkata dengan sedikit antusias, "Para penonton, sekarang yang kalian semua lihat adalah pengawal kehormatan kerajaan Eropa Utara. Bisa dilihat bahwa seragam pengawal kehormatan mereka sangat mirip dengan seragam pengawal kerajaan Inggris. Seragam merah dan topi beruang kulit ini memiliki sejarah lebih dari 200 tahun di kerajaan Eropa." Begitu pengawal keluarga kerajaan muncul, itu juga menunjukkan bahwa itu kerajaan yang baru. Helena Liliad juga akan segera muncul. Begitu dia selesai berbicara, di tampilan gambar terlihat Helena yang mengenakan gaun putih dan berpenampilan seperti putri cantik di dalam dongeng perlahan berjalan keluar dari istana dengan langkah yang bermartabat didampingi oleh beberapa wanita kerajaan. Penampilan Helena saat ini benar-benar sangat cantik. Begitu dia keluar, tidak tahu berapa banyak hati pria yang terpikat, dan di wajahnya tidak ada lagi kepanikan, putus asa, dan ketidakberdayaan karena penghinaan dari orang. Sebaliknya, ada kepercayaan diri yang sangat tinggi yang belum pernah ada sebelumnya. Di luar istana terdengar suara sorakan. Tidak hanya warga Eropa Utara yang menonton dari kejauhan yang bersemangat, bahkan orang-orang dari media luar negeri ini juga sangat bersemangat. Pembawa acara itu berkata dengan penuh emosional, "Saat ini di sekelilingku adalah suara kekaguman dan kehormatan, dan yang bersorak adalah hampir semua orang media senior yang sangat luar biasa. Orang yang melakukan siaran langsung di sampingku tadi adalah media terbesar di Inggris." Pembawa acara mereka tadi berkata dengan antusias bahwa sikap Helena Liliad mengingatkannya kepada Putri Diana waktu itu. Sikap dan temperamennya bahkan lebih baik daripada Putri Diana. Pada saat ini Helena berhenti, berdiri di depan gerbang istana dan melambaikan tangan kepada warga Eropa Utara yang sangat antusias dari kejauhan. Siaran langsung dengan cepat membesar, sorotannya menyorot seluruh tubuh Helena dengan dekat, dan Helena bahkan lebih cantik jika dilihat dari dekat. Saat ini pembawa acara juga menghela napas dengan emosional. Harus dikatakan, Helena Liliad benar-benar sangat cantik. Semua orang yang ada di sini terkejut dengan kecantikannya. Bisa dibayangkan betapa bahagianya hati para warga Eropa Utara saat ini. Pada saat ini, kamera menyorot Bruce di dada kiri kanan. Kemudian kamera dengan cepat memperbesar sehingga Bruce itu bisa dilihat dengan dekat. Saat ini pembawa acara berkata, "Teman-teman penonton, saat ini kalian bisa melihat kamera telah menyorot pin Bruce Helena dengan dekat. Ini mungkin adalah daun yang terbuat dari emas, terlihat sangat indah. Selain itu, di bawah daun terdapat 2 huruf yang disusun dengan berlian kecil, yaitu huruf Y dan C." Setelah itu pembawa acara berkata lagi, "Sepertinya Bruce ini memiliki arti yang luar biasa bagi Helena Liliad, dan mengenai huruf Y dan C, kemungkinan besar itu adalah singkatan dari nama orang, sama seperti Michael Jackson disingkat menjadi MJ, tapi tidak tahu apa singkatan dari YC ini. Namun yang bisa dipastikan adalah jika itu memang sebuah singkatan nama orang, maka orang itu pasti sangat penting sekali bagi Helena Liliad." Setelah mengatakan itu, pembawa acara berkata sambil tersenyum, "Aku percaya saat ini semua penonton di
Barat pasti penasaran apa singkatan dari YC. Jika itu memang singkatan nama orang, maka siapa orang itu? Diperkirakan dalam beberapa menit, spekulasi tentang dua huruf Y dan C akan menjadi sangat panas di media barat. Pada saat ini Chen Jekai dan Hongwu menatap Yu Chen secara bersamaan. Orang lain tidak tahu dua huruf ini mewakilkan apa. Tapi sekali Chen Jekai dan Hongwu melihat, mereka tahu itu pasti mewakili Yi Chen. Ditambah bros itu sendiri berbentuk daun, kebetulan mewakili nama keluarga Yi Chen. Jadi itu adalah bukti yang semakin tidak bisa dibantah. Yi Chen juga tidak menyangka bahwa bros yang disuruh diperhatikan oleh Helena di telepon ternyata adalah sebuah daun yang mewakili nama keluarganya dan inisial namanya dalam bentuk singkatan alfabet. Menurutnya Helena harus berhati-hati melakukan sesuatu dan tidak seharusnya membuat kejutan seperti ini di acara yang begitu besar, karena ini pasti akan membuat semua orang di luar curiga dan tentu saja bukan hal yang baik baginya. Yang lebih tidak terduga adalah saat ini Helena berdiri di depan gerbang istana dan setelah melambaikan tangan kepada semua orang, dia mencium ujung jari kanannya dengan lembut, kemudian menutup bros di dadanya dengan ujung jarinya. Media yang ada di tempat seketika heboh. Orang media yang tajam satu persatu berspekulasi tentang niat sebenarnya dari aksi Helena ini. Pembawa acara dari Tiongkok itu juga berkata dengan emosional, semua orang seharusnya telah melihat apa yang dilakukan Helena Liliat barusan. Jika tebakanku tidak salah, dia mungkin sedang mencium brosnya sendiri secara tidak langsung. Harus diketahui bahwa saat ini dia disaksikan oleh ratusan juta penonton di seluruh dunia. Melakukan hal tidak bermartabat seperti itu di saat ini cukup menunjukkan bahwa bros ini sangat berarti baginya. Saat ini Chen Jekai menatap Yi Chen dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda, Helena mungkin sedang mengakui perasaannya kepadamu di depan umum. Yi Chen menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya dan berkata, jika memang seperti itu, maka itu menunjukkan bahwa dia tidak tahu mana yang lebih penting. Bagaimana dia bisa mengambil resiko dengan melakukan trik ini di acara penobatan ratu baru yang begitu besar. Benar-benar tidak sepadan dengan kerugiannya. Hongwu terkekeh dan berkata dengan serius, Master Yi, mungkin bagi Helena dinobatkan atau tidak bertahta atau tidak, itu tidak penting. Dan yang paling penting adalah meminjam kesempatan ini untuk mengakui perasaannya kepadamu di depan semua orang. Saat ini media di barat dan warganet sudah sangat heboh. Semuanya sedang berspekulasi kenapa Helena memilih untuk memakai bros seperti itu di dadanya pada acara yang sangat penting hari ini. Jika huruf Y dan C memang singkatan dari nama seseorang, maka siapa orang itu? Dalam seketika spekulasi terus berlanjut di internet. Selain itu warganet di Tiongkok juga mulai bergosip. Namun semua orang beranggapan bahwa jika dua huruf itu adalah singkatan dari nama orang, maka nama orang tersebut pasti nama Inggris. Jadi mereka sama sekali tidak bisa menebak jawaban yang benar. Bagaimanapun juga, selain beberapa orang yang muncul di Gunung Yeling pada festival Qingming, tidak ada yang akan mengira bahwa kedua huruf ini sebenarnya mewakili singkatan dari nama Tiongkok. Pada saat ini siaran masih terus berlanjut. Helena sudah menaiki kereta kerajaan bersejarah dengan bantuan dari dua pelayan kerajaan. Setelah itu kereta yang dikawal oleh penjaga kerajaan perlahan meninggalkan istana dan menuju ke Katedral Osu. Di sepanjang jalan, kerumunan warga berteriak, menyapa, dan para penggemar beratnya terus meneriaki nama Helena. Pembawa acara saat ini memperkenalkan, menurut pemahaman, perjalanan dari istana kerajaan ke Katedral Osu berjarak 7 km dan Helena Liliat akan menyelesaikan perjalanan ini selama 1 jam dengan menggunakan kereta. Menurut statistik resmi, di perjalanan 7 km ini setidaknya memiliki 500.000 orang menyaksikan di tempat, dan ini juga merupakan ujian yang besar bagi pejabat Eropa Utara. Setelah mendengar ini, Yi Chen menyadari bahwa 1 jam berikutnya mungkin gambaran Helena duduk di kereta, dan dia berkata kepada Chen Jekai, Tuan Chen, antar aku ke grup Song.
Baik Tuan Muda, Chen Jekai segera menjawabnya. Hong Wu yang berada di samping juga berdiri dengan cepat dan berkata, Master Yi, aku akan mengantarmu. Yi Chen pergi meninggalkan mansion Tianxiang dalam perjalanan ke grup Song. Helena sedang duduk di kereta yang terbuka dan terus melambaikan tangan kepada orang-orang di kedua sisi jalan. Yi Chen terus membuka siaran langsung itu. Setelah sampai di grup Song, dia mematikan suaranya untuk sementara waktu. Song Wanting yang langsing dan anggun sedang menunggu di depan lobi grup Song. Chen Jekai menghentikan mobil dengan stabil. Yi Chen melangkah turun. Song Wanting melangkah maju dan berkata dengan hormat, Master Yi, kamu sudah sampai. Yi Chen tersenyum dan berkata, kenapa kamu turun ke sini? Song Wanting terlihat sangat bahagia, tersenyum ringan dan berkata, kamu datang ke sini, bagaimana mungkin aku bisa menunggu di kantor? Tentu saja aku harus turun untuk menyambutmu. Setelah selesai berbicara, dia segera membuat gerakan isyarat silakan dan berkata, Master Yi, silakan. Yi Chen mengangguk dan memerintah Chen Jekai, Tuan Chen, setelah kamu memarkir mobil, mari kita bicarakan sama-sama tentang pelelangan di kantor Wanting. Chen Jekai berkata, baik Tuan Muda, kamu naiklah terlebih dahulu, nanti aku akan menyusul. Jadi Yi Chen dan Wanting pergi ke kantor Song Wanting bersama-sama. Begitu mereka masuk, Song Wanting mempersilahkan Yi Chen untuk duduk di sofa, kemudian mulai menggoda Yi Chen dan berkata sambil tersenyum, Master Yi, apakah kamu ada melihat siaran langsung upacara penobatan Helena? Yi Chen berkata dengan santai, sudah lihat. Song Wanting menatapnya dengan tersenyum lebar sambil bertanya kepadanya, Master Yi, bros yang dipakai Helena itu, bukankah itu menunjukkan cintanya kepadamu di depan umum? Yi Chen tidak berdaya dan bertanya balik kepadanya, Wanting, sejak kapan kamu berubah menjadi suka bergosip? Ini tidak sepertimu. Song Wanting tersenyum tipis dan berkata dengan serius, aku bukan yang paling suka bergosip. Saat aku baru melihat bros itu di dada Helena dalam siaran langsung, Nanako langsung meneleponku dan berkata bahwa kami berdua punya satu saingan lagi. Ye Chen bertanya kepadanya, apakah kamu memberitahu Nanako aku akan datang ke perusahaanmu? Tentu saja, Song Wanting berkata sambil tersenyum. Nanako yang memintaku menanyaimu. Dia merasa Helena sedang menunjukkan cintanya kepadamu dan aku juga merasakan hal yang sama dengannya. Setelah itu Song Wanting berkata dengan nada sedikit mengejek, Master Ji, saat ini seluruh dunia sedang menebak YC. Itu siapa? Diperkirakan kehebohan ini akan terus berlanjut untuk sementara waktu ini. Akhir-akhir ini kamu harus lebih tenang. Kalau tidak, jika orang-orang mengetahui bahwa YC adalah kamu, maka itu akan merepotkan. Yi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tidak berdaya, mari kita bicarakan tentang pelelangan saja. Melihat Yi Chen sengaja menghindari topik ini, Song Wanting juga tidak mengejeknya lagi dan berkata dengan serius, Master Yi, apa yang akan kamu lakukan dengan pelelangan pil permajaan kali ini? Yi Chen berkata, aku berencana untuk mengadakannya bersama keluarga Yi dan keluarga Song, tempatnya di Buckingham Palace. Song Wanting segera bertanya, Master Yi, jika keluarga Yi berpartisipasi secara terbuka, apakah itu akan membawa masalah yang tidak perlu terhadap identitasmu? Yi Chen berkata, pelelangan kali ini aku hanya menjual pil permajaan dan aku tidak berpartisipasi dalam operasi lainnya. Pada saat itu yang muncul di depan panggung adalah keluarga Yi dan keluarga Song. Selain itu keluarga Yi juga belum pernah mengadakan lelang barang antik, jadi harus mengandalkan aula Jiking. Kalian mengeluarkan barang-barang bagus yang berharga sebagai pendukung penampilan. Song Wanting berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Aku akan mengeluarkan semua koleksi terbaik di aula Jiking. Setelah itu Song Wanting bertanya lagi, oh ya Master Yi, pil permajaan dilelang di pelelangan akan selalu memperkenalkan pil permajaan dan pada saat itu apakah harus menyebutkan namamu? Bagaimanapun juga pil permajaan juga dibuat olehmu. Tidak perlu, kata Yi Chen menggelengkan kepalanya. Mengenai copywriting pil permajaan, aku sudah memikirkannya. Katakan bahwa keluarga Song mendapat kepercayaan dari penjual misterius di Jinling dan ingin melelangkan 2 butir pil permajaan ini.
Selain itu, keluarga Song khawatir keluarga mereka tidak memiliki tenaga yang cukup untuk mengadakan pelelangan ini. Jadi berinisiatif bekerja sama dengan keluarga Y dan mengenai identitas penjual misterius itu. Katakan saja bahwa kita telah setuju untuk merahasiakannya. Membicarakan ini, Yi Chen memberitahu Song Wanting secara rinci tentang tata letak keseluruhan lelang nanti. Setelah Song Wanting mendengarnya, dia berkata dengan rasa terima kasih dan terkejut. Master Yi, apa yang kamu katakan ini adalah semua rahasia bisnis yang sangat berharga. Kenapa kamu memberitahuku dengan begitu santai? Yi Chen berkata sambil tersenyum. Rahasia bisnis juga harus dibagi bagi orang luar. Beberapa memang rahasia bisnis, tetapi bagi teman, meskipun rahasia bisnis juga tidak masalah. Setelah beberapa saat, Yi Chen melanjutkan. Aku sangat optimis dengan kesempatan kali ini. Adanya kesempatan yang begitu bagus, tentu saja harus berbagi bersama dengan teman baik. Aku juga tidak akan menghabiskan semua bonus dari perkembangan Jinling di masa depan itu sendiri. Aku berharap kita semua bisa bekerja sama dalam waktu yang lama di masa yang akan datang dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Song Wanting berkata dengan rasa terima kasih. Master Yi, Wanting sudah mengerti. Yi Chen mengangguk sambil tersenyum dan berkata, oh iya, alasan kenapa aku ingin melaksanakan pelelangan pil permajaan ini denganmu adalah aku berharap Aula Jiking bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengaruhi mereknya sendiri. Begitu pelelangan kita menarik semua miliarder di seluruh dunia, Sotheby dan Christie secara alami akan dirugikan. Orang kaya yang berpartisipasi dalam pelelangan semakin banyak dan koleksi yang ingin dilelangkan di pelelangan juga semakin banyak. Kita sebagai penyelenggara juga akan menarik lebih banyak komisi dari mereka. Namun, aku bisa memberimu satu janji, tidak perlu di seberapa lama pelelangan ini diadakan, keluarga Yi hanya akan menangani pelelangan pil permajaan. Mengenai pelelangan koleksi lainnya, semua akan diserahkan kepada Aula Jiking untuk beroperasi. Selama kamu melakukannya dengan cukup baik, aku percaya tidak lama setelah itu popularitas Aula Jiking di bidang pelelangan akan melampaui Sotheby dan Christie's. Kata-kata Yi Chen membuat hati Song Wanting melonjak seketika. Dia selalu ingin membuat bisnis perdagangan barang koleksi di pelelangan menjadi lebih besar dan kuat, tetapi dia selalu tidak menemukan titik terobosan yang cocok. Justru karena sangat fokus terhadap bisnis ini, jadi saat berada di Aula Jiking, setelah melihat dengan matanya sendiri bahwa Yi Chen bisa menggunakan teknik pemulihan peninggalan budaya yang telah hilang untuk mengembalikan barang antiknya, dia segera berteman dengan Yi Chen. Awalnya dia berharap bisa merekrut Yi Chen bekerja di Aula Jiking untuk keluarga Song, tetapi siapa yang mengira Yi Chen yang saat itu adalah seorang menantu pecundang yang tinggal di rumah istrinya. Ternyata identitasnya aslinya adalah tuan muda keluarga Yi dari Yanjing. Selain itu, kekuatannya juga sangat luar biasa. Jadi harapan Song Wanting untuk memajukan Aula Jiking melalui Yi Chen waktu itu telah lama sirna. Sejak saat itu, Aula Jiking juga tidak menemukan peluang perkembangan yang lebih baik. Meskipun bisnis barang koleksi terlihat terlalu jauh dari orang-orang biasa, selain itu juga jarang terdengar, tetapi bisnis ini adalah sebuah bisnis yang sangat menguntungkan dan ukuran pasarnya sangat besar. Omset sekali lelang di pelelangan bisa mencapai puluhan miliar. Jika ada barang yang sangat populer, omsetnya bahkan akan lebih tinggi. Terkadang hanya dengan melelang sebuah lukisan bisa menghasilkan ratusan juta untuk rumah lelang. Dan pelelangan juga sangat menguntungkan. Metode keuntungannya pada umumnya dibagi menjadi pengoperasian sendiri atau perantara. Pengoperasian sendiri adalah pembeli dengan harga rendah dan menjualnya dengan harga tinggi, terutama didasarkan pada metode pembocoran pasar antik tradisional. Dan perantara adalah sumber pendapatan utama pelelangan. Secara umum, perusahaan lelang akan membebankan komisi mulai dari 5% sampai 15%, dan semakin terkenal perusahaan lelang, maka komisinya akan semakin tinggi. Dalam keadaan normal, jika sebuah lukisan terkenal
terkenal dijual seharga 100 juta dolar Amerika Serikat, maka rumah lelang biasanya akan mendapatkan komisi 15 juta dolar Amerika Serikat jika dikalkulasikan ke RMB, kurang lebih 100 juta yuan. Jadi semakin besar rumah lelang, maka kemampuan menghasilkan uang juga akan semakin meningkat. Dalam satu pelelangan bisa terjual puluhan miliar dan komisi perantara akan mendapatkan lebih dari 1 miliar pendapatan tunai. Jika pelelangan seperti ini diadakan 2 kali setahun, bisa menghasilkan miliaran lebih laba bersih. Selain itu, setelah rumah lelang menjadi semakin besar dan kuat, keuntungan yang bisa didapatkan tidak hanya komisi perantara, tetapi peningkatan keseluruhan dari seluruh rantai bisnis. Secara umum, di bawah rumah lelang juga akan ada beberapa toko barang koleksi. Karena rumah lelang cukup terkenal, maka toko-toko ini juga memiliki arus pelelangan yang sangat besar. Toko barang koleksi semacam ini tidak hanya akan menjalankan bisnis dan penjualan barang koleksi biasa, tetapi juga menyediakan layanan penilaian berbayar dan konsinyasi berbayar untuk penjual dan kolektor individu. Banyak koleksi yang tidak memenuhi syarat untuk dilelang tetapi memiliki nilai tertentu. Sebagian besar dijual secara pribadi di toko-toko tersebut. Karena toko dibuka sepanjang tahun, jadi omset yang terkumpul dalam setahun juga sangat besar dan keuntungan komisi perantara juga tidak kurang dari rumah lelang. Namun kemampuan menghasilkan uang yang sangat besar terbatas untuk beberapa perusahaan teratas di dalam bisnis ini. Laba bersih Aula Jiking milik Song Wanting bahkan tidak sampai 1 atau 200 juta. Alasan mengapa Aula Jiking tidak bisa bangkit bukan karena Song Wanting tidak bekerja untuk cukup keras, tetapi karena Aula Jiking tidak bisa mendapatkan barang-barang yang bagus. Tanpa barang yang cukup bagus, sama sekali tidak cukup modal untuk dibandingkan dengan rumah lelang teratas itu. Ketika rumah lelang teratas melelang Van Gogh, Picasso, Paul Gauguin, atau Qi Baishi, Zhang Daqian, dan lukisan terkenal lainnya dari master top dunia, Aula Jiking bahkan tidak bisa menjual lukisan yang seharga belasan juta. Penyebabnya adalah popularitas yang tidak cukup dan para kolektor besar itu sama sekali tidak mungkin menyerahkan barang itu untuk dilelangkan di Aula Jiking. Song Wanting yang menderita karena tidak menemukan peluang yang bagus tiba-tiba ditarik oleh pil permajaan dari Ye Chen. Ini membuatnya sangat berterima kasih kepada Ye Chen dan pada saat yang bersamaan hatinya juga bergejolak. Ini karena dia sangat mengerti nilai pil permajaan ini. Mungkin di dunia ini tidak ada koleksi yang dapat dibandingkan dengan obat ajaib tingkat atas seperti pil permajaan ini. Oleh karena itu dia hampir bisa meramalkan bahwa pelelangan pil permajaan pasti akan membuat catatan sejarah. Ini tentu saja merupakan peluang bagus bagi Aula Jiking untuk membuat namanya sendiri terkenal. Itu sama dengan artis tingkat 3 yang akhirnya memiliki kesempatan untuk tampil di panggung yang sama dengan artis papan atas dunia. Tentu saja ini adalah sebuah kesempatan yang bagus bagi orang yang di bawah. Jadi dia berkata kepada Ye Chen dengan penuh semangat, "Master Yi, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk membuat pelelangan ini menjadi yang terbaik." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan sedikit emosional, "Meskipun Aula Jiking adalah aset keluarga Song kalian, tetapi itu memiliki arti yang sangat luar biasa bagiku. Kamu harus membuat reputasi Aula Jiking menjadi besar dan kuat. Jangan sia-siakan takdirku dengannya." Waktu itu di Aula Jiking, jika bukan karena ayah mertua Xiao Changkun tidak sengaja menjatuhkan pas antik, Ye Chen juga tidak akan ada kesempatan untuk mendapatkan kitab 9 misteri. Jika tidak ada kitab 9 misteri, Jinling yang sekarang hanya akan ada Tuan Muda Yi, bukan Master Yi. Oleh karena itu Ye Chen merasa Aula Jiking sangat penting baginya. Namun bagaimana dia bisa tahu Song Wanting yang berdiri di sampingnya memiliki kesalahpahaman di hatinya saat mendengar ini. Begitu mendengar
ratapan Yi Chen ini, Song Wanting segera merasakan riak di hatinya dan menatap Yi Chen dengan tatapan seperti genangan air yang jernih dengan penuh kasih sayang. Bahkan bagi Song Wanting yang terus mencintai Yi Chen, dia sudah lama menganggap Aula Jiking adalah salah satu tempat terpenting di dalam hidupnya. Namun dia tidak menyangka Yi Chen juga merasa Aula Jiking sangat berarti baginya. Ini membuatnya keliru dan berpikir bahwa perasaan Yi Chen ini timbul karena dia. Selain tersentuh, dia juga menghela napas dengan pelan. Master Yi, terima kasih sudah menganggap Aula Jiking begitu penting. Bahkan Aula Jiking juga sangat penting bagiku. Membicarakan hal ini, dia menatap Yi Chen dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan lembut, Master Yi, saat pertama kali kenal denganmu, meskipun aku terlihat seperti nona besar dari keluarga Song, tapi sebenarnya di keluarga Song aku hanya bertanggung jawab atas bisnis Aula Jiking ini. Aku yang saat itu juga tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari nanti aku bisa menjadi kepala keluarga Song. Sampai hari itu di Aula Jiking bertemu denganmu. Justru karena bertemu denganmu, Wanting baru bisa hidup sampai hari ini dan baru bisa memiliki semuanya seperti hari ini. Saat ini ada air mata di mata Song Wanting. Aula Jiking yang dengan nilai pasar 100 miliar bagi grup Song hanyalah sisa makanan yang tidak berarti. Dan Song Wanting sudah lama tidak memiliki orang tua. Pada saat itu dia adalah seorang yang sulit bertahan di keluarga Song. Terlebih lagi di bawah tekanan Song Tianming dan Song Rongyu, sulit baginya untuk mendapatkan pijakan yang kuat. Jadi saat keluarga Song memberikan bisnis Aula Jiking kepadanya, ini sama dengan seperti mengirimnya pergi dengan keuntungan kecil. Saat itu Song Wanting sama sekali tidak peduli tentang ini. Dia juga tahu bahwa bagaimanapun juga dia hanyalah seorang perempuan dan tanpa orang tua yang bisa diandalkan, keluarga Song bisa memberikan Aula Jiking kepadanya. Dia sudah merasa sangat puas. Tapi yang tidak dapat dia bayangkan adalah Aula Jiking mengantar hidupnya ke titik balik terbesar. Titik balik itu adalah Yi Chen. Tanpa Yi Chen, dia mungkin sudah mati pada formasi naga saat itu, atau mungkin mati di tangan paman dan sepupunya. Bagaimana mungkin dia bisa selamat dari semua bencana dan menjadi kepala keluarga Song saat ini? Yi Chen tidak menyangka begitu dia mengungkit Aula Jiking, Song Wanting malah menangis. Melihat situasi ini, dia mengira Song Wanting sangat tersentuh dengan pasang surut dan kesengsaraannya di masa lalu. Jadi dia segera menghiburnya. Semua hal buruk sudah berlalu. Sekarang kamu adalah kepala keluarga Song. Jadi kamu harus sedikit lebih kuat dan melihat ke depan. Song Wanting segera mengangguk sambil menyeka air matanya. Dia berkata sambil tersenyum, Maaf Master Yi, sudah membuatmu melihat hal konyol. Yi Chen tersenyum pengertian. Tidak masalah bagiku, tapi sebentar lagi Tuan Chen akan datang. Jika dia melihatmu seperti ini, aku tidak tahu dia akan berpikir seperti apa. Setelah itu, Yi Chen bergumam kepada dirinya sendiri dengan heran. Oh iya, kenapa orang ini memarkir mobil begitu lama? Saat ini di bawah grup Song. Chen Jekai menghisap sebatang rokok dan melihat rokok yang sudah terbakar ke puntung rokok. Saat ini dia baru mengangkat tangannya, melihat jam tangannya sejenak dan bergumam dengan pelan. Sudah hampir 10 menit, seharusnya sudah cukup kan? Memikirkan hal ini, dia bergumam lagi. Tuan muda dan Nona Song pasti memiliki banyak hal pribadi yang ingin dikatakan dan tidak ingin didengarkan olehku. Sepertinya tidak salah memberikan sedikit lebih banyak waktu untuk mereka berdua. Setelah itu dia segera membuang puntung rokok yang ada di tangannya, kemudian mengambil sebatang rokok baru lagi di dalam sakunya dan menyalakannya. Setelah selesai menghisap sebatang rokok ini, Chen Jekai baru berjalan perlahan
ke atas dan sampai di depan pintu kantor Song Wanting. Dia mendengarkan dengan seksama di depan pintu selama beberapa detik. Setelah menyadari tidak ada gerakan yang aneh, dia baru berani mengetuk pintu. Saat ini emosi Song Wanting juga sudah pulih kembali seperti sebelumnya. Setelah mendengar suara ketukan pintu, dia segera berkata, "Silakan masuk." Chen Jikai membuka pintu, berjalan masuk dan berkata dengan sopan, "Tuan muda, Nona Song." Yi Chen bertanya kepadanya dengan bingung, "Apakah kamu memarkir mobilnya kembali ke Buckingham Palace? Kenapa kamu begitu lama?" Chen Jikai tertawa cengengesan dan menjelaskan, "Tidak, aku hanya menjawab telepon sejenak saat ingin naik ke sini, jadi tertunda sebentar." Setelah itu dia buru-buru bertanya, "Tuan muda, apa yang telah kamu bicarakan dengan Nona Song?" Ye Chen berkata, "Membicarakan hal tentang pelelangan. Nanti kamu dan Wanting yang akan memimpin." "Tidak masalah." Chen Jikai menyetujuinya tanpa berpikir panjang dan berkata kepada Song Wanting, "Nona Song, aku tidak tahu terlalu banyak tentang pelelangan barang antik. Jadi bagian ini mungkin akan bergantung kepadamu. Nanti aku akan bertanggung jawab atas promosi pengembangan dan peluncuran perangkat lunak serta dukungan di tempat untuk keseluruhan pelelangan, dan Anda yang akan mengatur proses spesifik dan pelaksanaan lelang." Song Wanting segera berkata, "Presdir Chen, jangan terlalu sungkan kepadaku. Selalu menggunakan kata Anda. Aku benar-benar malu." Setelah itu dia berkata lagi, "Mengenai proses spesifik dan pelaksanaan pelelangan, tentu saja tidak masalah bagiku untuk melakukannya, tetapi yang paling aku khawatirkan sekarang adalah masalah pemilihan barang yang dilelang." Yi Chen bertanya, "Ada masalah spesifik apa dengan pemilihan barang yang dilelang?" Song Wanting berkata dengan raut wajah yang sedikit canggung, "Sejujurnya, meskipun reputasi Aula Jiking di pasar barang antik Jinling tidak kecil, tapi bagi pasar koleksi seluruh negara itu hanya berada di tingkat 2 dan 3. Jadi sumber daya klan dan sumber daya barang yang dilelang kita juga tidak terlalu bagus. Sumber daya koleksi yang dapat ditemukan juga relatif rata-rata. Saat menunjukkan pil permajaan di atas panggung, aku takut ada beberapa yang tidak bisa naik ke atas panggung." Membicarakan hal ini, dia berkata lagi, "Harta karun Aula Jiking saat ini adalah karya asli dari Tuan Qi Baishi, tapi lukisan itu bukan karya perwakilan dari Tuan Qi Baishi, jadi nilai pasarnya hanya sekitar 80 juta. Setelah mendengar itu, Yi Chen berkata sambil tersenyum, "Aku pikir masalah apa? Ternyata kekhawatiran ini." Song Wanting berkata dengan sangat serius, "Kualitas sebuah pelelangan adalah tergantung dari nilai koleksi yang dikeluarkan. Meskipun pil permajaan pasti bisa mendapatkan harga yang sangat tinggi, tapi jika barang yang dilelang lainnya relatif rata-rata, aku takut akan menurunkan kualitas pil permajaan dan mencoreng nama baik Master Yi." Yi Chen berkata sambil tersenyum, "Ini mudah diselesaikan." Setelah itu Yi Chen terdiam sejenak dan berkata dengan penuh percaya diri, "Saat kalian mempromosikan pelelangan, tambahkan satu informasi koleksi. Mempersilahkan semua orang yang mendaftar untuk pelelangan mengeluarkan satu barang mereka yang paling berharga dan tambahkan di dalam barang yang akan dilelang saat pelelangan nanti." Song Wanting berkata dengan sedikit ragu-ragu, "Master Yi, yang bisa membeli pil permajaan ini mungkin adalah orang terkaya di dunia ini. Mereka membeli barang koleksi sama seperti Pixiu, sejenis binatang buas, hanya bisa masuk dan tidak keluar. Sama sekali tidak pernah mendengar mereka mengeluarkan barang koleksinya untuk dilelang, kecuali itu adalah pelelangan amal." Setelah mengatakan ini, Song Wanting berkata lagi, "Tapi saat mereka berpartisipasi dalam lelang amal juga tidak mungkin mengeluarkan barang yang paling mahal. Pada umumnya juga mengeluarkan koleksi yang senilai ratusan ribu hingga jutaan dolar Amerika Serikat, dan hasil dari pelelangan langsung disumbangkan ke dana amal." CJK juga berkata dengan ekspresi setuju, "Tuan muda, sekelompok orang kaya itu membeli barang koleksi sama seperti ibu-ibu yang pergi ke pasar membeli sayur. Bahkan jika sudah menumpuk di rumahnya, mereka juga tidak akan menjualnya.
yang paling banyak adalah mengeluarkan sedikit uang untuk membangun sebuah museum, kemudian menyimpan semua koleksinya sendiri ke museum dan diperlihatkannya kepada publik. Memang jarang mendengar bahwa mereka bersedia untuk menjual barang koleksinya, apalagi harus meminta mereka untuk mengeluarkan koleksi yang paling berharga. Aku khawatir mereka tidak akan merespon sama sekali. Ye Chen tersenyum dan berkata, hal ini tidak sulit. Saat mulai promosi, kalian beritahu kepada orang luar bahwa penyelenggara akan memilih 20 barang koleksi yang representatif dari koleksi yang didaftar untuk dilelang. Pada saat itu semua orang yang berpartisipasi dalam pelelangan harus memberikan suaranya secara rahasia kepada 20 koleksi ini. Di akhir lelang, penyelenggara akan secara terbuka menghitung suaranya di tempat dan memiliki koleksi dengan suara terbanyak akan menerima seperempat pil permajaan. Setelah mengatakan ini, Yi Chen berkata dengan sedikit penghinaan di matanya, sebagian besar orang kaya mungkin tidak benar-benar mengerti tentang seni dan koleksi. Mereka hanya suka menggunakan koleksi yang mahal untuk menunjukkan kekuatan dan kekayaan mereka, atau menggunakan koleksi untuk mencari apresiasi asetnya. Begitu ada godaan kepentingan yang lebih tinggi, mereka tidak akan peduli dengan harga duniawi seperti barang koleksi ini dan pasti akan mengeluarkan barang paling berharganya. Song Wanting segera bertanya, Master Yi, sepertinya pil permajaan juga sangat mahal. Jika digunakan untuk hal ini, apakah tidak akan sedikit boros? Yi Chen melambaikan tangannya dan berkata, jika ingin membuat kehebohan besar, kita harus mengeluarkan modal seperti ini. Coba bayangkan jika 20 koleksi yang kita pilih saat itu semuanya adalah karya seni berkualitas tinggi yang bernilai lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat ditambah dengan pil permajaan di akhir, maka pelelangan ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu pelelangan ini dimulai, aku khawatir dalam waktu yang sangat lama rumah pelelangan teratas itu tidak akan mengadakan pelelangan lagi. Ye Chen sudah memesan detail kepada Song Wanting dan Chen Jiekai tentang pelelangan dan mereka merasa jauh lebih tenang tentang masalah ini. Selanjutnya adalah tunggu pil permajaan melakukan sedikit gerakan di masyarakat kelas atas di Eropa dan Amerika, kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk merilis berita pelelangan. Pada saat ini kereta kerajaan yang ditunggangi Helena baru saja tiba di katedral Osu di ibu kota Eropa Utara. Katedral yang memiliki sejarah ratusan tahun ini adalah gereja terbesar dan termegah di Eropa Utara. Gaya arsitektur abad pertengahan ini tidak hanya memiliki temperamen Renaissance yang kuat, tetapi juga mahir memadukan gaya barok. Ini adalah bangunan tenggara di kota Osu, ibu kota Eropa Utara. Sejak gereja ini dibangun sampai sekarang, gereja ini telah menyaksikan banyak penobatan raja dan ratu utara. Hari ini dia akan menyambut ratu termuda di dalam sejarah Eropa Utara, Helena Lilian. Dia di bawah pengawasan dan warga yang tidak terhitung jumlahnya. Helena perlahan turun dari kereta ditemani oleh beberapa pelayan dan melangkah ke jalan setapak berbatu biru di luar katedral Osu. Di kedua sisi jalan setapak dipenuhi dengan bunga segar yang masih berambun. Para prajurit pengawal kerajaan berdiri dengan kusuknya di kedua sisi jalan dengan senapan di tangannya dan memperhatikan Helena perlahan berjalan masuk. Menurut proses keluarga kerajaan, Helena membutuhkan setidaknya 5 menit untuk berjalan perlahan-lahan di setapak batu biru itu. Dia juga perlu berbalik badan dan berhenti sejenak di depan pintu masuk gereja dan melambaikan tangan kepada semua orang. Saat ini, di dalam katedral Osu sudah dipenuhi dengan keluarga kerajaan, bangsawan dan selebritas dari seluruh Eropa. Eropa tidak terlalu besar, banyak negara yang masih mempertahankan keluarga kerajaan sebenarnya sudah saling melakukan pernikahan campuran sejak ratusan tahun yang lalu dan pada dasarnya mereka terkait satu sama lain. Bahkan ada beberapa yang belum melebihi 5 generasi. Yang duduk di barisan pertama di gereja adalah hampir semua anggota keluarga dekat dari keluarga kerajaan Eropa. Yang paling terkenal adalah putra mahkota Inggris Philips dan istrinya. Putra mahkota Philips
kini sudah berusia lebih dari 70 tahun dan merupakan putra mahkota tertua di Eropa. Karena putra mahkota hanya bergelar adipati, jadi statusnya lebih rendah dari ratu kerajaan. Meskipun Helena lebih muda 40 tahun darinya, dia harus datang mewakili keluarga kerajaan Inggris untuk mengunjungi Helena, ratu kerajaan yang baru. Meskipun Helena belum masuk, tetapi saat ini seorang wanita tua berpakaian cantik yang ditemani beberapa pelayan masuk dari pintu samping di depan gereja. Saat semua orang melihat wanita tua ini, seketika semuanya berseru karena wanita tua ini tidak lain adalah Ratu Eropa Utara saat ini, yaitu Nenek Helena. Kemunculannya yang tiba-tiba di sini mengejutkan semua orang tamu yang ada di dalam gereja, karena beberapa hari yang lalu mereka baru saja menerima surat rahasia dari keluarga kerajaan Eropa Utara. Surat rahasia itu memberitahu bahwa kesadaran ratu benar-benar sudah hilang dan tubuhnya sudah diambang kematian. Bahkan dikatakan bahwa kematian ratu akan terjadi dalam sebulan terakhir ini. Surat rahasia seperti ini adalah konvensi adat antara seluruh keluarga kerajaan Eropa di zaman modern ini. Keluarga kerajaan Eropa 100 atau 200 tahun yang lalu sebenarnya telah dipenuhi oleh persekongkolan untuk melawan satu sama lain. Saat itu beberapa negara besar Eropa atau sekumpulan negara kecil saling menyerang satu sama lain. Itu juga bukan terjadi sehari, 2 hari, atau bahkan sekali, 2 kali. Bahkan jika semua orang adalah keluarga, itu benar-benar mencemaskan. Tidak ada yang peduli dengan ikatan darah ini. Namun di zaman modern ini, keluarga kerajaan dari berbagai negara telah menyerahkan kekuasaannya, dan setelah menerapkan monarki konstitusional, beberapa keluarga kerajaan Eropa ini kehilangan negara dan masyarakat mereka. Sebaliknya menjadi sangat harmonis dan memiliki sikap saling membantu dan kerjasama. Begitu ada raja atau ratu dari keluarga kerajaan manapun dalam kesehatan yang buruk atau bahkan telah diambang kematian, keluarga kerajaan akan mengirim surat rahasia kepada keluarga kerajaan lainnya untuk memberitahu pihak lain terlebih dahulu dan bersiap untuk datang berkunjung. Dan pada umumnya yang datang berkunjung adalah para putra mahkota dan dari berbagai negara atau para pangeran yang terpandang. Kalau tidak, jika ada yang keluar negeri dalam beberapa waktu ini, mungkin mereka akan melewatkan pemakaman. Jadi orang-orang ini selalu merasa bahwa Ratu Eropa Utara mungkin akan segera meninggal dan pengantin pewaris tahta kemungkinan akan menjadi cerminan cahaya sebelum kematiannya. Tapi siapa yang menyangka orang tua itu berjalan masuk ke dalam gereja saat ini? Keadaan berjalan satu meskipun lambat, tetapi sebagai seorang wanita tua berusia 70 tahunan itu sudah termasuk sangat stabil. Selain itu, wanita kulit ratu yang kemerahan dan ekspresi santainya sama sekali tidak terlihat seperti orang sakit yang akan meninggal. Saat ratu berjalan ke depan semua orang di baris pertama, putra mahkota Philip adalah orang pertama yang tiba-tiba sadar, berdiri dengan wajah yang kaget dan memberi hormat dengan hormat. Yang mulia, sudah lama tidak bertemu. Kamu terlihat lebih baik dari terakhir kita bertemu. Ratu sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Philip, apakah ibumu sehat? Philip segera berkata, beberapa waktu yang lalu dia sedikit tidak sehat dan masih dalam masa pemulihan karena sudah tua, jadi pemulihannya lebih lambat. Benar, ratu menghela napas dan berkata, dia sudah hampir berusia 100 tahun, benar-benar luar biasa. Pada saat ini, orang lain masih menatap ratu dan masih syok dalam waktu yang lama, karena mereka menyadari bahwa cara berjalan, berbicara dan perilaku ratu sama sekali tidak terlihat seperti orang sakit. Ini benar-benar aneh, bahkan jika dia sembuh dari penyakit serius, bukankah ini juga tidak bisa pulih sepenuhnya sekaligus? Beberapa orang yang sudah tua mulai merenung di dalam hati mereka, tidak tahu metode apa yang digunakan ratu sehingga bisa pulih dengan sangat
secepat itu. Apakah ada perkembangan besar dalam teknologi medis Eropa Utara? Namun sekelompok keluarga kerajaan, keluarga bangsawan dan keluarga kaya di Eropa Utara semuanya datang memperhatikan perkembangan medis Eropa Utara. Bahkan banyak orang yang duduk di sini telah berinvestasi pada banyak perusahaan medis dan perusahaan penelitian ilmiah terkait. Jika ada masalah, semua orang pasti akan mengetahuinya. Bagaimanapun juga sekelompok orang ini sudah sangat tua. Selain itu mereka semua juga sangat kaya dan berkuasa. Jadi semakin kesini mereka semakin menghargai hidupnya. Mereka keluar untuk bertemu teman dalam berbagai kesempatan dan mereka sudah lama berhenti memperhatikan baju apa yang dikenakan orang lain dan apa yang dipakai, tetapi mereka paling memperhatikan penampilan orang lain secara keseluruhan sehingga bisa menyimpulkan status kesehatan orang lain. Jika orang itu terlihat sangat sehat, pasti akan bertanya terus sampai akhir untuk melihat perawatan kesehatan seperti apa yang dimilikinya. Pada saat ini ratu berkata kepada putra mahkota, Philip, dengan sangat serius, "Philip, aku akan merekomendasikan obat oriental yang sangat ajaib kepadamu dan ratu. Nama obat ini adalah pil peremajaan." Begitu kata-kata ini terlontarkan, bukan hanya Philip yang tercengang, bahkan orang lain di sampingnya